Perkenalkan, nama saya Dismas Mariano Nevesi, NPM 22220038. Di sini saya mereview buku tentang komunikasi dan advokasi kebijakan. Pengertian dan modal komunikasi kebijakan. Pengertian fungsi dan unsur komunikasi kebijakan. Yang pertama, pengertian. Terminologi. Komunikasi secara etimologis merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris communication. Istilah communication berasal dari bahasa Latin, yaitu communis, yang berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga berasal dari akar kata dalam bahasa Latin communicar, yang artinya membagi. Komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan, gagasan, informasi kepada orang lain. Yang kedua, fungsi komunikasi. Pada dasarnya, tujuan komunikasi adalah untuk memberikan atau menyampaikan informasi kepada orang lain, sehingga dapat mempengaruhi pikiran, mengubah sikap dan perilaku, serta mendorong hal lain untuk melakukan hal tertentu. Dan yang ketiga, unsur atau elemen adalah konsep yang digunakan untuk membangun suatu ilmu pengetahuan atau body of cut. Jelas unsur-unsur komunikasi dan bagian unsur-unsur komunikasi dan bagaimana proses dapat diamati. Yang pertama, sumber. Setiap peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim pesan. Dan yang kedua, pesan. Pesan merupakan sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Menyampaikan pesan dapat dilakukan dengan cara tepat, tatap muka, atau melalui media komunikasi lainnya. Dan ketiga, media. Media merupakan alat yang digunakan oleh sumber untuk memberikan pesan kepada penerima. Dan yang keempat, penerima. Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran penerima pesan yang dikirim oleh sumber. Umpan balik. Umpan balik merupakan salah satu pada pengaruh yang berasal dari penerima. Ini juga dikatakan sebagai respon yang dikembalikan oleh penerima kepada si pengirim pesan. Dan yang kelima, lingkungan. Lingkungan merupakan faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi. C. Manajemen komunikasi. Pada prinsip, manajemen komunikasi merupakan panduan dari dua kata, yaitu manajemen dan komunikasi. Secara umum, manajemen dapat diartikan secara C. Manajemen komunikasi. Pada prinsipnya, manajemen komunikasi merupakan perpaduan dari dua
yaitu manajemen dan komunikasi. Secara umum, manajemen diartikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya organisasi agar mencapai tujuan organisasi. Komunikasi dapat diartikan sebagai penyampaian informasi atau gagasan kepada orang lain. D. Komunikasi kebijakan. Permasalahan yang sering dihadapi oleh lembaga pemerintah pada umumnya berkisar pada masalah sebagai kelompok sasaran kebijakan, kondisi iklim dan budaya masyarakat tak terjarang diwarnai perbedaan pemahaman dan kadang tantangan secara terbuka melalui aksi demonstrasi menolak kebijakan pemerintah yang tidak dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. E. Komunikasi menjadi dimensi fundamental dalam kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan sifat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari interaksi antara sesama dalam kehidupan sehari-hari. Bab yang berikut, pengertian dan strategi dalam advokasi kebijakan. Pengertian dan posisi advokasi kebijakan publik. Advokasi merupakan proses yang melibatkan berbagai tindakan politis yang dilakukan oleh warga negara yang terorganisasi untuk mentransformasikan hubungan-hubungan kekuasaan. Advokasi adalah usaha sengaja, ada niat dan di situ. Sebagai upaya sengaja penjelasan tentang strategi dan target advokasi menjadi penting. C. Strategi advokasi kebijakan. Keberhasilan advokasi sangat tergantung dari ketepatan pengangguran strategi yang dipilih. Strategi advokasi merupakan upaya terencana untuk memandu jalannya proses advokasi kebijakan. Yang pertama, strategi advokasi produktif. Strategi ini merupakan suatu strategi di mana advokasi kebijakan secara produktif bertindak untuk mempengaruhi suatu kebijakan publik sebelum kebijakan ditetapkan atau disahkan secara hukum. Kedua, strategi advokasi reaktif. Strategi ini merupakan strategi di mana advokasi kebijakan berusaha mengubah setelah kebijakan diundangkan untuk ditetapkan setelah masyarakat menanggung akibat dari kebijakan terkait bersifat kontraduktif. Strategi advokasi reaktif. Strategi ini merupakan strategi di mana advokasi kebijakan berusaha mengubah setelah kebijakan diundangkan atau ditetapkan atau setelah masyarakat menanggung akibat dari kebijakan terkait bersifat perlawan. D. Menyusun rencana advokasi kebijakan. Pada seorang analisis kebijakan dapat memilih strategi yang paling sesuai untuk mengadvokasi kasus yang sudah disepakati. Namun demikian menurut
Ada Cape namun. D. Menyusun rencana advokasi kebijakan. Dalam merencanakan strategi advokasi kebijakan, harus mempertimbangkan 9 yang harus dijawab. Yang pertama, apa tujuan yang kita inginkan melalui advokasi kebijakan? Yang kedua, siapa yang tujuan tersebut tercapai? Yang ketiga, apa yang mereka butuhkan untuk mendengar? Keempat, dari siapa mereka harus mendengar? Bagaimana cara kita memastikan mereka mendengar? Yang keenam, apa yang kita miliki? Yang ketujuh, apa yang kita perlukan? Kedelapan, bagaimana cara kita memulai tindakan? Kesembilan, bagaimana kita mengatakan bahwa advokasi telah berjalan? Langkah-langkah dalam advokasi kebijakan. Yang pertama, menentukan fokus isu dan memetakan isu. Langkah-langkah dalam advokasi kebijakan di atas. Yang pertama, menentukan fokus isu dan memetakan isu. Yang kedua, menentukan tujuan advokasi kebijakan. Memetakan aktor dan pengaruhnya. Tujuan dari langkah ini. Yang keempat, menentukan strategi dan teknik. Yang kelima, merumuskan pesan advokasi. Yang keenam, melaksanakan rencana advokasi. Monitoring dan evaluasi. E. Rangkuman. Advokasi merupakan sebuah proses yang berbagai tindakan politis yang dilakukan oleh warga negara yang terorganisasi untuk mentransformasikan hubungan-hubungan kekuasaan.